Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Kita masih membahas yang namanya perdebatan pemirsa ya, antara teori bumi datar versus bumi bulat. Sebenarnya kita harus mengimani yang mana, bukan untuk mencari yang mana jawaban yang betul, yang mana kaum yang benar, melainkan kita harus bertafakur ya. Ini adalah keharusan kita sebagai umat muslim untuk bertafakur alam, untuk mengagumi gejala-gejala alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masih membuka kesempatan pemirsa untuk pemirsa bertukar pikiran bersama saya. Yuk melalui media sosial kami @officialbadartv Instagram ya, atau media sosial lewat WhatsApp juga boleh. Nomornya sebagai berikut. Tadi sudah kita bahas bersama Ustadz Herika Muhammad Taki mengenai memang sifat-sifat manusia ini memang selalu penasaran atas ilmu ya. Nah, tapi yang namanya ilmu teori bumi datar ini semakin hari ini pemirsa semakin muncul atau viral nih deretan bukti-buktinya. Nah, sebetulnya harus percaya atau enggak ya? Tapi sebelum lebih jauh kita lihat dulu yuk sebenarnya yang viral ini deretan bukti-bukti teori bumi datar ini seperti apa saja yuk. Berabad-abad manusia telah sepakat bahwa bentuk bumi adalah bulat dengan pepat di bagian kutubnya. Bumi berbentuk bulat dikemukakan oleh Galileo Galilei yang pada saat itu menentang teori bumi datar oleh Nicolaus Copernicus. Bentuk bumi bulat ini tidak hanya argumen belaka. Ilmuwan telah meneliti bentuk bumi ini dan menemukan beberapa bukti. Namun, teori bumi berbentuk datar atau flat earth theory akhir-akhir ini telah kembali muncul dengan memaparkan beberapa bukti dan disertai ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Seperti teori bumi bulat, teori bumi datar juga dikemukakan dengan tidak asal argumen saja. Mereka juga menyertakan berbagai bukti yang percaya tidak percaya membuat kita berpikir nih sahabat semangat. Bahkan sahabat semangat, beragam komentar pedas bersemangat dari penganut teori bumi datar kerap membanjiri setiap unggahan pelurusan hoax bumi datar di akun Instagram Bumi Datar ID. Dan berikut bukti-bukti teori bumi datar yang viral tersebar di jagat maya belakangan ini. Yang pertama, penjelajahan Antartika. Kapten James Cook telah menjelajahi Antartika selama kurang lebih 3 tahun 8 hari. Dia hanya menemukan tembok dan tidak ada jalan masuk. Selama waktu tersebut, ia menjelajahi kurang lebih sejauh 60.000 km tembok es Antartika. Menurut Globe, Antartika yang termasuk benua memiliki keliling sekitar 19.300 km. Dengan begitu, menurut kaum flatter, Kapten Cook ini sedang mengelilingi dinding bumi. Yang kedua, horizon bumi tidak melengkung. Kaum flatter memberikan argumen bahwa foto-foto yang diambil NASA adalah kebohongan. Menurut flatter, jika bumi memang bulat, maka akan kelihatan melengkung jika dilihat dari atas. Mereka sudah terbang setinggi mungkin, tapi tidak menemukan horizon bumi melengkung, meski mereka sudah terbang setinggi ilmuwan NASA. Yang ketiga, satelit merupakan ilusi. Menurut kaum flatter, satelit merupakan kebohongan belaka dari NASA untuk mendapatkan uang. Mereka meyakini bahwa siaran TV, internet maupun telepon terhubung menggunakan jaringan kabel bawah laut dan juga 7 menara utama di dunia. Nah, sahabat semangat, itulah beberapa argumen yang diutarakan kaum flatter untuk membuktikan bahwa bumi berbentuk datar dan bukan bulat. Mungkin dari kita akan kesulitan mencerna alasan-alasan yang dikemukakan tersebut karena kita terlanjur mengetahui bahwa bumi adalah bulat. Cukup yakini saja bahwa itu hanyalah sebuah pendapat dari suatu teori ya, sahabat. Nah, seperti itu. Katanya yang namanya kaum flat earther ini digadang-gadang suka ngegas gitu kalau kalau sedang menjabarkan teori-teorinya. Kita tanyakan yuk, pemirsa, masih terhubung bersama kami ada Ustadz Herika Muhammad Taki. Pak Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita nih. Ini viral deretan bukti-bukti bahwa bumi ini datar, Pak Ustadz. Nah, kaum flat earther ini dikenal, tanda kutip ya, suka ngegas gitu katanya kalau menjabarkan teori-teori mereka. Nah, dalam Islam sebetulnya Pak Ustadz, orang berilmu itu ada tingkatannya atau tidak? Ilmu itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tahapan. Ini yang sangat terkenal sekali, perkataan dari Umar bin Khattab. Ya, jadi tingkatan pertama itu ketika seseorang itu dia mendapatkan ilmu, dia akan sombong. Karena dia merasa dia punya ilmu, kemudian orang lain dianggapnya rendah. Tidak mengetahui, saya yang lebih berilmu. Saya mengetahui ini, itu, dan sebagainya. Kamu tidak tahu, kamu ini itu. Jadi itu biasanya dia akan bersifat sombong. Padahal yang dipelajari atau dikuasai atau dimiliki itu hanya kulit-kulitnya saja. Itu biasanya yang dialami oleh orang berilmu. Yang pertama itu. Kemudian naik ke tingkatan keduanya,
ya kalau dia pelajari lagi, ya kemudian dia itu akan masuk tahap kedua, yaitu dia akan nanti tawadu, ya. Tadi yang sombong itu dia harusnya sadar, oh tidak seperti itu. Kalau dia kemudian sadar dan dia masuk ke tahap yang kedua, kata Umar bin Khattab, dia menjadi tawadu, ya karena pada hakikatnya, ya dia itu memiliki apa namanya kelemahan dan sebagainya. Karena dia setelah mempelajari terus, dia menjadi tawadu, tidak sombong. Seperti yang tadi kan tadi sombong tahap pertama. Yang kedua, kebalikannya, dia menjadi tawadu, dia tidak sombong. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Ketika sudah tawadu, kemudian dia bertambah mengkaji lagi, berilmu lagi, dia akan merasa itu tidak ada apanya. Nah, ini yang paling tinggi tingkatannya. Jadi seharusnya orang yang berilmu itu orang yang merasa dia kemudian tidak ada apa-apanya. Karena ilmu Allah itu luar biasa, apa namanya sangat luas sekali. Dan bagi yang sombong ini biasanya itu dia kan karena menolak kebenaran dan merendahkan manusia, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqqa wa ghaddun nas. Jadi kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, ya. Kalau gitu di mana Pak Ustadz posisi kita saat ini? Baik itu kaum flat earther maupun globe earther ya? Jadi kan pada hakikatnya itu yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya kalau memang semuanya mengambil dalil Al-Qur'an, berarti diyakini bahwa Al-Qur'an itu apa namanya dari kedua belah pihak bahwa Al-Qur'an itu benar, ya. Baik. Karena memang yang paling mengetahui hakikatnya ya Allah sendiri. Ada di tingkat mana Pak Ustadz? 1, 2, atau 3? Iya, kalau tingkatannya kembali lagi tadi kan dari orangnya sendiri dan apa namanya menafsirkannya, ya. Jadi orang-orangnya harusnya semakin, ya ini kan dia semakin tawadu, ya. Jadi dengan apa namanya keyakinan dalilnya, ya dia semakin apa namanya tawadu dengan ilmu yang dipegangnya itu. Baik, jadi tidak bisa kita menarik kesimpulan secara umum, tapi melainkan melihat kepada pribadi masing-masingnya secara khusus begitu. Pak Ustadz, teori bumi datar akhir-akhir ini nih muncul dengan disertai ayat-ayat kitab suci Al-Quran ya. Tapi saya punya data berikut nih Pak Ustadz, saya bacakannya dalam surat Ar-Rahman ayat 33 nih. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, penjurunya ini dikatakan dengan kata aktor. Nah, Al-Quran menggunakan kata aktor yang diterjemahkan sebagai penjuru. Kata aktor ini, Pak Ustadz, katanya dalam bahasa Arab mengandung arti diameter atau garis tengah yang dihadirkan dalam bentuk jamak. Berarti kalau diameternya banyak, berarti kan jamak itu berarti diameter banyak ya, artinya kan lingkaran ya, bulat, bola seperti itu. Nah, ini sebagai praktisi agama dan yang juga orang yang bergerak di bidang akademisi, ilmu pengetahuan, khususnya geografi, gimana tanggapannya Pak Ustadz? Apa namanya muka bumi ini, ya morfologinya, kan kalau kita lihat itu juga yang datar itu mungkin hanya berapa persennya, ya. Karena kalau kita lihat itu dia akan bergelombang ya. Ada gunung, kemudian di lautnya pun dia akan ya, elevasi ya, naik turun gitu. Ya mungkin sekitar 2%-nya saja itu yang apa namanya yang datar. Ya. Dan kemudian ya, kalau kita lihat juga dalam proyeksi apa kalau ilmu pengetahuan yang sekarang ya, proyeksi peta itu ya. Proyeksi peta itu kan ada proyeksi peta itu apa namanya azimutal, dia proyeksi bidang bumi yang itu kan kalau dipetakan dia keseluruhan itu bumi keseluruhan itu dia diproyeksikan dulu ya. Ada yang namanya proyeksi azimutal itu jadi proyeksi bidang datar, ada proyeksi kerucut atau konik.
Ya, itu untuk sistem proyeksinya. Kemudian ada silinder, silindrikal. Silinder itu yang berbentuk silinder. Jadi bumi disindirkan, akhirnya dibuka. Nah ini yang banyak digunakan di dalam dunia pemetaan, di dalam geodesi itu. Dia menjadi bumi kemudian menjadi didatarkan, ya, yang tadinya semulanya bulat kemudian didatarkan. Nah ini juga yang kemudian di dalam dunia GIS yang sekarang sangat berkembang sekali, GIS itu dalam sistem proyeksinya atau sistem koordinatnya itu kan kemudian dengan ini dikembangkan lagi yang silinder ini, ya, proyeksi silinder ini kemudian menjadi dia jadi koordinat geografis, ya, dan juga kemudian berkembang lagi yang lebih didetailkan lagi UTM banyak sekali digunakan. Kemudian kalau kita di Indonesia ini ada pertama itu menggunakan TM3 yang lebih detail lagi, ya. Berarti sistem pemetaan geografi ini, ilmu geografi nih Pak Ustadz ya, ilmu pengetahuan alam ini sudah sangat mengakui dong kalau namanya bumi itu memang bulat ya? Iya, demikian, seperti itu. Karena kan proyeksi itu kan didasarkan pada bumi itu bulat. Kemudian proyeksinya bisa proyeksi tadi azimutal itu yang bidang datar kan ada 3, atau dia konik yang segitiga, atau kerucut, ya, atau kemudian yang silinder itu. Jadi Pak Ustadz, kita harus percaya teori yang mana? Jangan dulu dijawab ya Pak Ustadz ya. Kita akan bahas lagi lebih jauh usai jeda berikutnya pemirsa. Tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.